Mas sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kamu dapat bayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang meninggal orang tidak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, kalau saya bilang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu karton, koran, dan botol-botol bekas. Sering aku memungut barang-barang ini yang dibuang sembarangan. Aku habis pikir, kenapa orang-orang bisa membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merugikan bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi bagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang bekerja mencari nafkah. Tempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Namun upah emak yang kecil tidak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Jika ada pakaian yang luntur atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun tenaga emak semakin berkurang. Kemudian emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Jadi guru adalah cita-cita emak dulu. Bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Sampah-sampah ini telah menyelamatkan hidup kami. Kata bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, bisa untuk beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Sanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa aku memiliki handphone Android ini? Ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba jalan. Aku dipilih sebagai kepala guru. Meskipun kami berlatih sangat keras, dan akhirnya rebutan kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat, jempol untuk kamu." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan yang Maha Adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengelola sampah plastik tidak ikut meningkat. Lihat kedua mata orang
lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah pergi ke pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali. Perbaiki, haluskan kembali, perbaharui, bangun kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih melihat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Di pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan hasil daur ulangnya pun biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru untuk mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah-sampah yang sudah tidak bernilai menjadi bermanfaat. Selain bermanfaat, itu juga bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu, bagaimana jika meja ini diletakkan di sudut sebelah kiri? Nah, bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk ikut mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih, Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga membawa semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu untuk mengambil sampah ke toko atau warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke rumah. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tidak dapat mengobati emak. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Oh, kalian sudah datang, teman-teman. Silakan masuk. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol-botol di sudut situ, kardus bekas di sudut sana, yang lainnya kita kumpulkan saja di sini. Halo? Iya Pak, betul saya Aini. Betul Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang barang-barang ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Oh, baik Pak, saya usahakan. Boleh Pak, silakan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik, baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes. Hasil karya daur ulang yang kita buat akan dipajang bersama karya pengrajin lainnya. Tapi, bagaimana jika produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap kita tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak.
kita harus optimis, yakin, dan percaya diri. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarnya ya. Hati-hati jangan sampai terjatuh. Barangnya sudah jadi, kita simpan di sudut sebelah sana. Memotongnya jangan terlalu pendek, nanti sulit menyambungkan. Coba lihat, pinggirnya harus terlihat lebih rapi. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Sebenarnya penyakit emak perlu penanganan khusus, tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu menjelaskan apa penyakit emak. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan untuk cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Ai, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas, "Ai bangga